Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan syakirin, hamdan na'imin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da khatamil anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati, yang kami muliakan, para alim, para sepuh, beserta seluruh keluarga besar Masjid Raudhatul Jannah. Kita yang hadir dalam kesempatan pagi malam hari yang berbahagia ini, mudah-mudahan senantiasa diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi, Allah yang telah memberikan kita nikmat yang begitu banyak, nikmat yang betul-betul bermanfaat, nikmat yang sama-sama kita rasakan sampai dengan detik ini. Ada hal-hal yang terlihat namun banyak yang tidak terlihat. Kita masih diberikan oleh Allah nikmatul Islam wal iman. Menjadi orang Islam, menjadi orang yang beriman dengan mengamalkan syariat agama yang mulia, semuanya mudah, saged istiqomah, niki nggih nikmat. Maka itu terus untuk kita pupuk, terus untuk kita berusaha memantaskan diri kita menjadi pengikutnya Kanjeng Nabi yang mulia Muhammad shalawatullahi wassalamu alaihi. Mugi-mugi kula panjenengan tansah pinaringan istiqomah sampai akhir yang betul-betul husnul khatimah, sampai pada puncaknya nanti kita dimasukkan ke dalam jannah angsal murafaqah, diderekaken kalian Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan beliau yang mulia, khatamul anbiya wal mursalin, sayyidul anbiya wal mursalin, imamul muttaqin, syafil ummah, sekaligus qudwatul mukminin fil jannah. Allahumma amin. Ba'da sholati wassalam ala rasulillah, nuwasilu darsana hadil laylah fi kitab tazkiyatin nufus fima yata'allaq bi asbabi hayatil qalbi wa aqdiyatihin nafi'ati. Racun yang menyebabkan hati sakit kula panjenengan sampun naos, sehingga beberapa hal itu perlu untuk kita menjaga jarak. Artinya meninggalkan total mungkin ewet, tapi minimal kita meminimalisir dengan harapan hati kita semakin saya dinten, semakin saya sae. Sehingga di tengah perjalanan kita yang ditunggu kematian nanti, kita itu semakin menjadi orang soleh yang saged membawa predikat qalbun salim menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang namanya mati, yang namanya akhir cerita itu sama-sama tidak ada yang tahu. Teringat sebuah ayat difirmankan pada ayat terakhir, ayat 33 pada surat Luqman, surat yang ke-31, di bab ke-65 dari kitab yang terkenal, Kitabul Ma'murat, kitab Riyadhus Shalihin. Imam Nawawi ngendikaaken, Allah Subhanahu wa Ta'ala ndawaken, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Masing-masing tidak ada yang ngerti di mana bakal mati. Bahkan Allah mengawali firman-Nya, wa ma tadri madza taksibu ghadan. Orang itu tidak ngerti apa yang dilakukannya esok. Entah esok berbuat apa masih belum ngerti, karena semuanya penuh misteri. Masih enten apa mboten nggih dereng ngertos. Oleh karena itu, monggo sareng-sareng kita berusaha untuk nebihi apa yang sudah kita pelajari, mulai dari banyak berbicara, banyak memandang,
banyak makan dan banyak bergaul yang nanti mengakibatkan hati niku saged terkontaminasi dengan perbuatan maksiat. Lalu niki kita ngaos tentang asbabu hayatil qalbi wa aghdiyatuhun nafi'atu. Nutrisi yang bermanfaat bagi hati. Dalam kitab Tazkiyatun Nufus, ulama-ulama ngendikaaken, I'lam anna ta'at lazimatun li hayati qalbil abdi luzumat ta'ami wasyarabi li hayatil jasadi. Perlu untuk kita sadari dengan sesadar-sadarnya bahwasanya ketaatan itu menjadi sebab hidupnya hati hamba, layaknya posisi konsumsi baik makanan atau minuman bagi raga. Monggo sambil kita icipi Pak Ibu. Nyuwun sewu nggih. Rotok panas titik. Ambune niki nyuwun sewu ya. Dari tadi niki menggoda. Alhamdulillah. Niki nopo nih Pak? Halo? Saraba nggih. Lo cocok bulan depan nggih. Tolong jangan dihabiskan jemaah ya. Boten mantun ngenten kula ngaos enten bulan Maulid niki lho di Masjid Ahmad Yani. Enten nama tamang nggih mengke ya. Makanya dari siang kula mboten mau. Ngaji ping 5 angel turu. Makanya kula tasik nilpun sengaja ben ra kok ngimami ya. Tapi enten bola niku tugel drijine ten Mas Pion 3. Tabrakan anu apa lawan arus, ada orang lawan arus ketabrak. Itu kok mesakne kula karena memang santri terus sae kalih kula. Kula kongkon niku manutan. Beto burung cendet itu yang medunten. Enten sing setunggal niku kali aku regine niku pecah. Di 7 ini tinggal 2. Jadi dia nggih dengar-dengar, sing penting awakmu selamat gitu. Aja mikir manuk, sing penting manukmu selamat ya. Terus pun dibeto ten rumah sakit umum. Kita lanjutkan. Jadi perlu kita ketahui, perlu kita sadari bahwasanya ketaatan itu posisinya bagi hati itu layaknya konsumsi makan atau minum bagi raga. Jadi secara kasat mata, secara fisik kula jenengan butuh daharan. Secara rohani kita ini butuh ketaatan, dan ketaatan itu tidak bisa kecuali dengan kita ngerti Al-Quran, kita ngerti hadis Nabi dengan taujih para alim ulama. Jadi itu perjalanan kita. Wa jami'ul ma'asi bimusabatil at'imatil musawwamatil lati tufsidul qalba wala buddha. Sedangkan maksiat yaitu perbuatan-perbuatan dosa yang ini dalam tanda kutip membangkang kalian Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ibaratnya makanan yang terkontaminasi dengan racun yang cepat atau lambat akan berefek pada raga. Wal abdu muhtajun ila ibadati rabbih faqirun ilaihi faqran datiyan. Sedangkan hamba selalu butuh untuk beribadah mengabdi kepada Tuhannya dengan kebutuhan secara asli, karena disebut dengan abdun karena alladzi yaqumu bil ibadah, dia harus berada di posisi ibadah. Makanya Allah itu adalah ma'bud alladzi yu'bad, sesembahan karena memang disembah. Sehingga ini tidak boleh ditukar antara sesembahan dengan penyembah. Kula jenengan ini selamanya sampai akhir hayat nggih penyembah. Allah itu selamanya tanpa batas waktu nggih
sesembahan. Makanya la ilaha illallah itu artinya tidak ada Tuhan yang benar kecuali Allah, itu la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah. Jadi Allah itu yang disembah. Wa kama ya'khudul abdu bil asbabi li hayati jasadih minal mudawamati ala tanawulil agdiyati nafi'ati fi awqatin mutaqaribatin wa idza tabayyana lahu annahu tanawala ta'aman musawwaman aw masmuman an tariqil khata'i asra'u fi takhlisi jasadihi minal akhlaqir radi'ati. Sebagaimana ketika kita membutuhkan makanan yang betul-betul bermanfaat, sehingga daharan itu mboten keranten karep tapi keranten butuh. Keranten butuh mboten keranten karep. Lek nuruti karep nggih sing enak terus, betul tidak Ibu? Nuruti karep nggih sing larang terus, nggih napa nggih? Tapi lek kula sing gratis terus. Ya. Tapi kalau nuruti kebutuhan tubuh, jamu niku nggih daharan kali unjukan, mboten enak nggih dimplok. Ya, jamu itu ya bentuk konsumsi. Maka itu ketika orang dalam daharan, baik makanan maupun minuman, itu memasukkan segala apa yang berisiko diantaranya terkontaminasi dengan barang penyakit, cepat atau lambat akan berefek pada raga. Cepat atau lambat akan berefek pada raga. Maka ulama tazkiyatun nufus ngendikan, demikian pula dengan hati. Ketika diberikan nutrisi yang tidak benar, maka cepat atau lambat akan menyebabkan tanda kutip ada perangai-perangai maupun bahkan keyakinan-keyakinan yang tidak sepantasnya berada pada dirinya. Karena terkontaminasi itu tadi. Fa in kanat hayatul jasadi, mohon maaf, fa hayatu qalbil abdi aula bil ihtimami min jasadi. Sedangkan hati atau ruhani kita jauh lebih harus diperhatikan ketimbang raga kita, walaupun dua-duanya ini kita selaraskan. Tapi untuk rohani masih harus lebih kita tambah porsinya, sehingga olah batin, olah hati itu harus kita sering olahraga. Karena kadang, bukan kadang, kebanyakan orang olahraga niku nggih fisik raga niki. Bal-balan sampai kelenger, melayu sampai keju, nggih. Kemudian nopo malih dan seterusnya. Tapi mengelola hati ini masih belum begitu banyak digemari. Karena manusia itu pengen dan kecenderungannya niku untuk santai. Batin niku nggak awang-awang. Makanya pentingnya kita itu bertafakur kepada Allah Subhanahu wa taala tentang makhluknya yang semakin mengantarkan kita kepada ketahuan. Fa in kanat hayatul jasadi tuahiluhu lima'isyatin ghairi munghisatin bil maradi fid dunya, hayatul qalbi tuahiluhu li hayatin tayyibatin fid dunya wa sa'adatin ghairi mahdudatin fil akhirah. Kalau dengan kita memberikan kebutuhan yang dibutuhkan, sehingga selain berkonsumsi juga ada olahraga dan yang lain sebagainya, itu akan menjadikan kesehatan dan kebahagiaan bagi raga. Maka bagaimana dengan nutrisi kebutuhan hati yang dipenuhi? Jalannya amal ketaatan ini ditunaikan. Maka bukan hanya di dunia hidupnya akan bahagia dan tenang, tapi di akhirat tidak mustahil baginya untuk terhormat berada di dalam surga. Wa kadzalika mautul jasadi biqat'ihi anid dunya wa mautul qalbi tabqa alamu abadul abad. Dan ada sesuatu yang terbalik ketika raga mati di dunia itu habis waktunya, namun
di akhirat dengan matinya hati akan mendapati atau terjerumus pada kesengsaraan yang selama-lamanya. Ini yang patut untuk dipertimbangkan, sehingga walaupun kita tidak berada dalam barisan orang alim, setidaknya kita itu punya renungan untuk berada di barisan orang yang arif. Mereka-mereka yang walaupun dengan keterbatasan ilmu, tapi masih tetap berpikir tentang kehidupan yang akan dihadapinya di alam akhirat. Wa qala ahadus solihin, ada orang soleh memiliki ucapan yang patut kita perhatikan. Ya ajaban minan nas, menungso kadang gumun. Artinya kita ini gumun dengan menungso. Kita ini manusia, tapi kita juga heran dengan manusia. Ya ajaban minan nas. Enek sebagian wong yang gumun nih. Yabkuna alaman mata jasaduhu, tangisan itu menjadikan air mata tumpah ruah di saat ada kematian. Yaitu ada orang mati, berita mati, kita temui kematian, nangis. Memang ini tidak bisa dielakkan. Walayabkuna alaman mata kolbuh, namun tidak pernah menangis ketika hati itu mati. Wawa asad, padahal matinya hati lebih mengerikan ketimbang matinya raga. Faidan ata'atu kulluha lazimatun lihayatil qalbi, sehingga pendek katanya seluruh amal taat mulai A sampai dengan Z yang ada struktur fikihnya dalam Islam, yang itu dicintai dan diridhoi oleh pangeran, apapun yang diberikan contoh dan teladan oleh Kanjeng Nabi SAW, sedanten ini adalah nutrisi hati. Namun kata ulama tazkiyatun nufus, wa nakhussu hadhihi bidzikri li daruratiha liqalbil abdi wa syiddatil hajati ilaiha, akan kita kaji beberapa hal, yaitu zikrullah wa tilawatil Quran, zikir dan ngaji atau deres Quran, wal istighfar yang keduanya istighfar, wa doa ketiganya doa, wassalat ala nabi keempatnya sholawat, wa qiyamil lail kelimanya adalah sholat malam, sholat tahajud. Sehingga 5 ini dikerucutkan oleh ulama tazkiyatun nufus, saged ndandosi manaipun piyambak-piyambakipun di tiang. Karena 5 ini ternyata juga tidak gampang. Zikir kepada Allah diantaranya adalah dengan deres Quran, belum tentu. Padahal kula jenengan hafal surat Al-Fatihah, hafal sebagian dari surat-surat yang ada di juz amma. Paling mau selek sembayang tok, nggih napa nggih? Ya. Kali meneng-meneng moro-moro maca wonten jarang. Mboten ngertos, tapi kebanyakan orang niku karena memang terlewatkan oleh sesuatu. Demikian pula dengan istighfar. Padahal kita itu selalu jatuh dalam perbuatan yang tidak-tidak, sengaja menawi mboten. Kita butuh nastagfirullah, kersane Allah paring ampunan alama madho sing kepengker, kersane Allah nahfat menjaga kita semuanya di masa depan. Tapi nggih angel kadang istighfar. Kanjeng Nabi maringi contoh sedinten niku langkung ping 7 dosa. Kula jenengan ping pinten? Pas sembahyang ping 3, 5 waktu ping 15. Ke 70 masih kurang 55, nggih napa nggih? Jadi istighfar itu juga penting. Demikian pula dengan doa, sholawat, dan sholat tahajud. Mari kita baca dengan seksama apa yang dingendikakan oleh ulama-ulama tazkiyatun nufus tentang zikir dan deres Quran. Nutrisi hati yang pertama, zikrullah wa tilawatil Quran, zikir kalih ngaos Quran. Bukan berarti kula lek maca Quran sing paling bener mboten. Buktinya saya ini enggak pede ngimami wae. Apalagi jenengan ini kata santri di atas santri, bahkan kliwat senior barang. Sehingga sengaja wae kula nelpon ya. Pas nek perlu wong kecelakaan terus nggih nelpon. Makanya ketua takmir wau pun menyorot dengan saya dengan mata elang. Mas Rod coba. Iku malah ndigluk. Sing iso ngimami nggih akeh, sing luwih pinter nggih akeh. Hingga alhamdulillah enten sing ngimami. Isa mungkin nggih monggo diimami, tapi pun pun suwi-suwi nggih soalnya kula enten acara.
Zikir dan tilawah Quran, ulama tazkiyatun nufus ngendikaaken wa dzaruratu dzikri lil qalbi kama qala Syekhul Islam rahmatullah alaihi. Zikir peranannya bagi hati hamba, itu ulama yang bergelar Syekhul Islam ada yang ngendikan az-zikru lil qalbi kalma ilis samak. Jadi peran atau posisi zikir bagi hati niki kados toyok utawi banyu kagem iwak. Dereng enten iwak sing saged urip ten njabane banyu, kecuali film merek cilik sedok niku lho. Ya. Tidak ada. Jadi ikan-ikan yang sudah di luar air itu ya ikan yang pun mateng, ikan sing pun boten urip, kali ikan sing boten waras, kejot-kejot. Dan banyu malah kejot-kejot metik-metik. Jadi perannya zikir bagi hatinya hamba itu tak ubahnya seperti air bagi ikan. Fakaifa yakunu halus samaki idza kharaja minal ma. Bagaimana akhir cerita atau keadaannya ikan kalau keluar dari air? Kados tiyang sing blas babar blas mboten zikir. Nggih atine garing terus itu. Artinya bisa mati karena kering. Makanya lisan yang basah, hati yang ingat itu sangat mahal. Wa qad dzakara al-Imam Syamsuddin Ibnul Qayyim. Ada ulama yang bergelar Syamsuddin yaitu Imam Ibnul Qayyim ngendikaaken ma yuqarribu min samanina faidatan fi kitabih, lebih dari 80 manfaat dalam bukunya Al-Wabilu Shayyib. Tajuknya niku Al-Wabilu Shayyib minal kalimi thayyib, buku yang mensarai tentang buku zikir utawi kitab ingkang nyarai kitab zikir. Enten guru disarai kali muridipun. Guru nyebutaken muridipun lebih kata malih nyebutaken. Sekarang kan jarang ya guru punya murid yang bisa menjadi guru. Ya. Sehingga kalau dulu itu banyak sehingga ulama bisa terkenal diantaranya karena muridnya. Ya. Makanya kalau Imam Syafi'i ditanya oleh seseorang, ya, bagaimana kondisi ini dan itu, bagaimana hukum ini dan itu dan seterusnya, maka murid-muridnya yang mirengaken itu membukukan, sehingga betul-betul istilahnya itu ada disiplinnya. Makanya ulama ditanya ulama, pripun nggih carane dados ulama kados riyen? Yo ora iso angel jaman saiki. Biyen ulama murid yo ulama, saiki walaupun ulama jarang murid ulama, ya. Jarang murid ulama. Ini termasuk diantara kemunduran. Walaupun kita masih bisa bersyukur mengenyam adanya Islam. Dan tidak semua orang itu bisa menjadi ulama. Bahkan sahabat Nabi pun tingkat kealimannya itu berbeda-beda jenjangnya, atau yang disebut dengan punya tobakot, punya derajat. Yang penting kita ini berada di rombongan mereka, artinya pro dengan ulama, pro dengan orang soleh. Kata Imam Ibnul Qayyim, lebih 80 manfaat zikir. Kalau dipilah zikir bermanfaat sehingga ada faedah duniawiyah, faedah secara duniawi, terlebih faedah ukhrawiyah, ada faedah secara akhirat. Namun kalau dijabar-jabarkan ada 80-an. Fanan kulu ba'doha bi'idnillahi wanan sohu bil audati ilal kitabil madkur li'adhimi naf'ih. Maka ada beberapa yang disadur ulang oleh ulama tazkiyatun nufus dari kitab Al-Wabilu Shayyib wau, beberapa yang dirasa sangat urgen bagi umat. Yang pertama, anna dzikra quwwatul qulub waruh. Zikir itu adalah sumber kekuatannya roh dan hati, sehingga ruhani niku saged kuat, saged tahes keranten zikir. Makanya orang itu kalau tidak ada zikir, ruhaninya lemah, hati ini nggih lemah.
Ini survei membuktikan. Sing biasa iten peteng-peteng niku rata-rata wong kuat hati sehingga kendel. Nggih napa nggih Pak? Nek mboten kuat atine, mboten kuat zikire, jangankan peteng. Mati lampu nang omahe dhewe wedi, nggih napa nggih? Mati lampu di rumah sendiri takut. Wedi napa mboten jenengan? Misalkan ten masjid tercinta niki dalu-dalu sekitar jam 1 atau jam kalih. Lampu mboten enten, kipase nggih mboten murup, namung suara-suara yang ada di luar. Namung suara-suara niku mawon. Ya karena di sini lingkungannya sudah rapat, kemudian ada divisi keamanan dan seterusnya, ada rek cangkruk, mungkin kita nggih tatak mawon. Tapi sebagian orang ada yang tidak tatak. Apalagi itu tempat terpencil di pelosok yang hanya suara binatang tertentu. Ini nggih ngetes. Ngeten nggih ngetes ati, sehingga wong dzikir niku wong sing tatak. Nggadahi ketatakan. Ya, nggadahi ketatakan. Fa idza faqadahul abdu sara bimanzilatil jismi idza khila bainahu wa baina quwwatih. Maka apabila seorang hamba terputus dari berzikir mengingat Allah, maka orang tersebut secara tidak langsung tidak memiliki kekuatan lagi. Boten saged digdaya malih. Maka perlu kita ketahui, selain dzikir menjadi kekuatan bagi hati dan roh, masih yang penting yang kedua, annahu yatrudus syaiton biqam'ihi wa yaksuruhu wa yarda rahman azza wa jalla wa yuzilul hamma wal ghamma anil qalbi wa yajlibu lahul farah was surura wal bas wa yunawwirul qalba wal wajh wa yaksudzakiru al mahabata wal halawata wan nadrata wa yurithuhu mahabbatallahi azza wa jalla wa taqwa wal inabah ilaihi wa kadzalika yurithul abda dzikrullahi azza wa jalla. Selain menjadi kekuatan roh dan kekuatan hati, yang keduanya zikir niku nggih saged ngusir setan. Makanya ada sabda Nabi, kalau pengen rumah nyaman dari setan, waosaken surat Baqarah. Tigang dinten setan boten balik. Niku setan dari bangsa jin, setan saking menungso nggih bolak-balik. Enggak kapok-kapok sing model ngeten. Contohnya lagi, kalau ada suara adzan, niku sing keplayu-playu sinten? Setan. Setan keplayu-playu tenan enten adzan. Tapi kadang sebagian orang adzan juga keplayu tenan. Enten sebagian orang lek teng masjid golek internet, adzan malah semburan nggih enten. Tapi pun kados wong senior kados sak dhewe niki biasa arek nom ngoten niku. Tapi setidaknya mari kita hormati masjid ini. Wae sembahyang mboten internet tok. Mboten ten jeding tok. Yang punya sholat itu kita ya sholat. Berikutnya, zikir itu juga menggapai keridhaan Allah. Ini yang ketiga. Jadi Allah itu meridhai orang-orang yang berzikir. Yang keempat, zikir itu bisa menghilangkan gundah gulananya hati. Sehingga wong lek zikir mboten sampai galau-galau mboten enten. Jadi ibaratnya sampai galau, monting, depresi, nggak ada. Orang yang zikir nggak ada seperti itu. Ya, sedikit-sedikit dia emot dumateng ngarsanipun Allah. Ini yang penting. Ya, ini yang penting. Kenapa demikian Bapak Ibu? Karena orang yang tidak berzikir itu dia merasa tidak punya siapa-siapa. Tapi lah emot kali Allah, kita enten Allah. Berarti lek wis sembarang niku Allah pusat orang-orang. Tidak perlu lagi kita ini bingung. Kelangan nggih bakal angsal malih. Loro nggih insyaallah waras pokok dereng mestine sedo. Nggih napa nggih? Orang itu seperti itu. Selanjutnya,
Zikir itu sebagaimana dalam kitab yang kita baca dalam bahasa Arab tadi juga akan menghadirkan kebahagiaan. Walaupun hidupnya ya menurut orang ngoten tok, tapi nggih seneng minimal lagi. Wong niku seneng niki dengan zikir. Makanya ada lafaz di ayat 28 di surat Ar-Ra'd itu kan ala bi dzikrillah tatmainul qulub. Bukankah dengan zikir hati itu menjadi tenang, sakit tenang. Ya. Tapi dengan zikir wong stres gitu, krocek dikire, krocek niatnya. Karena niat itu harus tulus lillahi ta'ala. Ya. Tapi lek saged bahagia, saged tambah khusyuk, saged tambah sadar. Ini maksud dari zikir yang sebenarnya. Selanjutnya, zikir itu juga bisa menerangi hati dan wajah. Kita tidak melihat, kita tidak menilai, tapi ketinggal piyambak aura-aura wong sing senengane zikir kali sing babar blas orang. Ya. Wong iki zikir nggih purun, wudu nggih sregep, sembayang nggih boten arang kading ngenten lho bahasane ya. Ya. Tidak arang kading. Apalagi kalau kita hidup di daerah ini sangat kelihatan sekali. Lihaten kutha wis rata-rata wong khusuk solehan. Tapi kalau di daerah ini enten sing blas ora tau buka lawang weadan. Wudu nggih mboten nate. Kemudian zikir napa malih. Sembahyang mboten nate ketinggal. Tapi orang itu ada masa-masa tertentu, kita tidak boleh menghina yang seperti itu. Minimal dongaken, kersane dados bolone. Ya. Tapi nggih dhewe ini kudu ngomong, jangan gampang. Ada model pengurus masjid atau takmir senengane maiduan nyun sewu. Jadi anak wong jarang ke masjid ngono, bareng ke masjid kok dengaran sama cak begitu ya. Kata-kata dengaran ini langsung wah, ludes niate niki. Niate sak gunung kok omah bojone wis ngomel-ngomel. Ayo Pak, sampean ngenteni apa? Iki wis ora tau penggawean wis pensiun maksudnya. Arek-arek wis pernah kabeh. Nang masjid kono lho. Wis kene tempat wudu sampean kungkum ya iso ning ngono sebenarnya. Jadi dengaren sama niku ya biasanya. Niki langsung nggawa jelek atine ya. Jangan kita dengar angin. Kalau pesen mriki jangan. Karena masjid kita ini nanti insya Allah ke depan bakal mboten muat beludak mesti dibangun dengan model apapun. Kenapa? Karena semakin banyak dan jenengan semakin banyak waktu. Ya kalau sekarang kesibukannya itu mungkin masih di sana sini, mungkin fokus mboten cekap masjid ini. Ya, mboten cekap. Dengan syarat tadi jangan gampang dengar ini wong ya. Enten wong poso-poso ke lho. Kelek poso tok sembayange dititeni ngeten iki ya. Alang-alang tukang survei bene, wong niku macam-macam. Ya, orang itu macam-macam. Saya dulu ngejak wong ten masjid niku nggih angel carane. Ada orang lek maghrib isya ini nggak dipungkiri lagi ten masjid. Carane narik dhuwur kali asar bingung, ajak mancing. Kok mancingnya bar dhuwur ngenten ono masjid diluk ya. Akhirnya melok ten masjid jong pancing. Bar dhuwuran mancing, padahal nggih ngelu. Wis niku carane. Suwe-suwe nggih kok penak salat. Mancing niki dipikir-pikir enggak kudu terus lek salat niku kudu terus. Akhirnya katut. Carane orang itu sendiri-sendiri. Katut setunggal mungkin nular yang lain. Ya. Takut setunggal niki apa? Katut setunggal nular yang lain. Niki sekomah noto ati ketemu ketua takmir didengarekne. Kon dengaren cak sama nduran rene. Padhet ngoten ten ati. Selanjutnya, zikir itu juga akan bisa menghadirkan kewibawaan. Jadi orang yang ngali zikir, gampang imut datang Allah Subhanahu wa taala, sregep maos Quran. Niku enggak ada wibawa. Minimal itu ditingali kali yang khusyuk, walaupun kita itu tidak menghusukkan diri terus boten kepengin diceluk wong khusyuk, tapi tiang niku rada sungkan. Mosok senengane zikir, modele wong agamis dijak nganu kan mboten pantes. Ibaratnya enten wong nganu niki meneng dhisik, golek bar liwat baru ngalih enten. Jangan nganu yo iya ngono yo iya ini tidak. Ya. Makanya di tempat kami dulu itu ada yang ditokohkan ya. Nggak pernah melarang orang. Ya amar ma'ruf nahi mungkar itu penting, tapi cara niki sing angel. Dadi lek liwat ngoten wong malah wedi dhewe. Malah beliau akhirnya mboten liwat gan liya, wong mau semburat enggak karu-karuan. Ada kehadiran beliau ini yang menjadi orang yang seperti itu tidak gampang kan enten nah guru saat niki niku enten ngarepe diwedeni ten mburi
rasani ya. Kita jangan terlalu pede, kadang bojone adewi bisa jadi di orang lain ngerasani adewi bojoku ki mbak gitu dan seterusnya. Maka mari kita ini menjadi sosok yang hadir tidaknya itu tetap diperhitungkan oleh orang tadi, diantaranya dengan berzikir. Selanjutnya, zikir itu akan menjadikan turunnya cinta Allah dan ketakwaan kepadanya. Sebagaimana zikir itu memiliki banyak fungsi dan manfaat tadi, Allah Subhanahu wa taala menjamak atau mengakomodir dalam satu lafaz disebutkan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 152. Pendek. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfur. Fadhkuruni moko elinga sapa sira kabeh marang ingsun Allah. Adzkurkum ingsun bakal eling marang sira kabeh. Bukan berarti lek tiang boten zikir dilupakan atau tidak diingat Allah. Allah itu maha ingat. Tapi Allah mengingat diantaranya Allah dengan memberikan pertolongan dan kebaikannya. Sehingga orang yang berzikir niku kadang dereng donga pun dibantu oleh Allah. Ini diantara kebaikannya. Selanjutnya, Bapak Ibu yang kami hormati, ulama memberikan statement anna dzikra min aisaril ibadat. Ini yang kita garis bawahi, zikir itu segampang-gampang ibadah. Ya, zikir itu segampang-gampang ibadah. Yang poso ndadak sahur barang, yang wudu nyepakne banyu barang, bahkan dari ngenten tempate nggawe tempat wudu barang. Tiang sholat nggih wudu riyin. Ya. Tiang nikah nggih ragat barang. Tapi tiang zikir jeplak ngucap niku lho pun nilainya ibadah selama dia itu lillahi ta'ala. Astagfirullah niku sampun zikir, alhamdulillah niku nggih zikir, Allahu akbar niku nggih zikir. Gampil. Tidak butuh hitungan waktu yang lama, mboten kurban napa-napa, pokok gelem mengo ngoten lambene. Ini orang berzikir, sehingga disebut oleh ulama min aisaril ibadat, termasuk ibadah yang paling gampil, gratis mboten bayar. Dan nak ini butuh tenan nih wow. Kadang lek mboten zikir kaya enggak tatak. Keluar rumah mboten maca bismillah tawakkaltu niku rasane nggih angel abot. Oh cocok ini ada cocok ini, tapi lek pun maos niku tawakal binilah tatak mawon. Ya, tatak saja. Karena kita sudah membaca itu. Termasuk masuk masjid kita membaca doa mohon rahmat, keluar masjid kita membaca doa nanti mohon keutamaan, mohon kehidupan kepada Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Malam hari ini kula paringi donganipun Kanjeng Nabi bagian dari zikir. Ini bisa. Oh okay. Kurang didik. Ini 3 menit. 4 kurang 2. Kapan-kapan kula tak ngaji sampai bengi. Amin jangan takmir, amin seluruh warga. Kalau hanya takmir tidak mewakili. Pokok niki wae nggih. Niki ampase napa, Mbah? Napa nggih duduh tok? Jahe. Oh, jahe nggih. Naik kacang hijau gitu loh. Napa namanya mau? Sarabah nih. Sarabah Bapak Ibu nggih, bulan depan insyaallah nggih. Nggih. Nggih butuh dana matur takmir. Nggih takmir masalah dana ojo maidu-maidu. Ada satu doa yang di kitab Bulughul Maram itu disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani nomor 1610 hadisnya. 1610. Abu Hurairah ngaturaken dawuhipun Kanjeng Nabi dalam donga dan niki zikir. Beliau maos, Allahumma aslih li dini alladzi huwa ismatu amri wa aslih li ma'asi wa aslih li dunyaya allati fiha ma'asi wa aslih li akhirati allati
ilaiha ma'ati waj'alil hayata ziyadatan li fi khair waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Mohon kepada Allah diperbaiki agama, diperbaiki dunia, diperbaiki akhirat baginya, dan dijadikan hidupnya manfaat, dijadikan meninggalnya itu adalah pengampunan. Ini permohonan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kulawas jenengan tiroaken. Allahumma aslih li. Allahumma aslih li. Dini. Alladzi huwa ismatu amri. Wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati ilaiha ma'ati waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair waj'alil mauta ziyadatan li min kulli syarr. Rohatan li min kulli syarr. Ini diwawas oleh Kanjeng Nabi, diajarkan kepada para sahabat. Abu Hurairah memaklumatkan, sehingga ulama-ulama hadis menyebutkan dalam kitab-kitab mereka, punjernya ada di hadis riwayat Imam Muslim kalau tidak salah nomor 2070. Kalau di kitab Bulughul Maramnya Imam Ibnu Hajar di nomor 1610. Mari untuk kita hafalkan. Mungkin Bapak Takmir pados dan internet di broadcast yang sudah, alhamdulillah, yang belum, ini kita hafalkan. Ini termasuk di antara zikir yang utama. Dunganipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, lepatipun kula wal afu minkum, dan masuk waktu Isya, kula badhe dan perlu matur ngeten ya. Pangestunipun salam takdim untuk yang di rumah. Mudah-mudahan kita dalam perlindungan Allah, baik dari fitnah, dari penyakit, dari segala apa yang tidak enak. Mudah-mudahan kita dijadikan barisan mereka, orang-orang yang selamat. Salimna wal muslimin. Kita usaikan dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'watina, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.